dan siapa yang sakit di antara mereka jangan engkau kunjungi. Wahum syi'atud dajjal, mereka ini adalah golongannya dajjal. Wa haqqun 'ala Allah ayyul hiqahum bid dajjal, dan hak bagi Allah akan mengikutkan mereka dengan dajjal. Berarti akidah qadariyah ini sesuatu yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, qala Ibnu Umar walladzi nafsu Ibnu Umar biyadi law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban summa anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Ya, Ibnu Umar mengatakan, demi jiwa Ibnu Umar di tangannya, seandainya mereka Al-Qadariyah mau menafkahkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya hingga mereka beriman dengan takdir. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'min bil qadar khairihi wa syarrih. Hadis riwayat Muslim. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir, takdir yang baik ataupun takdir yang jelek. Hadis ini mengisyaratkan bahwasannya beriman dengan takdir itu adalah salah satu rukun iman yang 6. Dan itu perkara yang wajib diimani, tidak boleh tidak. Kalau kita sebutkan pada riwayat sebelumnya bahwasannya Al-Qadariyah ini akidah yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan muncul di umat ini orang yang punya pemahaman Qadariyah. Sedangkan munculnya kapan? Munculnya ini adalah di akhir masa sahabat. Ya, di akhir-akhir masa sahabat. Dan sahabat yang bertemu dengan mereka diantaranya adalah Abdullah ibnu Umar. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, cerita dari hadis di atas. Dari Yahya bin Ya'mar, dia berkata, kana awwala man takallama fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali berbicara dan membahas tentang Qadariyah, yang punya pemahaman Qadariyah di Basrah itu adalah Ma'bad al-Juhani. Fangtolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajain. Maka saya, yaitu Yahya bin Ya'mar mengatakan, maka saya dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat untuk berhaji. Au mu'tamirain, atau umrah. Faqulna, kemudian kami berkata, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya nanti ketika kita haji atau umrah bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Kemudian kita tanyakan tentang mereka yang berbicara tentang apa? Tentang takdir. Fawaffaqallahu lana Abdullah ibnu Umar dakhilan al masjid. Dan Allah menunjukkan kepada kami Abdullah ibnu Umar yang sedang masuk ke masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibi, maka kami mendempetnya, ya, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Fadhonantu anna sahibi saya kilul kalam ilayya, dan saya menyangka temanku itu akan menyerahkan siapa yang bertanya itu kepada saya. Fakultu Aba Abdurrahman, maka saya berkata, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah ibnu Umar, innahu qad dhahara qibalana unasun yaqra'unal Qur'an, sesungguhnya muncul di negeri kami orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, zaman dahulu itu disebut membaca Al-Qur'an, padahal arti yaqra'unal Qur'an yaitu hafal Al-Qur'an.
Ya, disebut qurra itu orang-orang yang hafal, bukan orang yang pandai membaca. Itu zaman dahulu. Kalau sekarang orang hafal Al-Qur'an pakai gelar apa? Hafid. Nah, hafid ini orang sudah hafal Al-Qur'an. Kalau zaman dahulu istilah yang dipakai itu qurra, orang yang hafal Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar hafal, tapi apa? Banyak membacanya. Disebut qurra, ini orang yang hafal Al-Qur'an dan banyak membaca Al-Qur'an. Ini memang qurra. Kalau sekarang hafid, menghafal, selesai menghafal, tidak ada yang tersisa. Al-hafid diartikan apa? Pernah menghafal. Bukan menghafal, tapi pernah menghafal. Musibah ya. Wa yataqaffarunal ilma, dan mereka itu orang yang mencari ilmu. Artinya kelihatan apa? Alim. Yaz'umuna alla qadara wal amru unuf, dan mereka menyangka tidak ada takdir. Semua yang terjadi itu baru diketahui oleh Allah ketika terjadi. Unuf itu apa? Musta'naf. Baru dimulai terjadi, Allah baru tahu. Subhanallah. Ini salah satu sebab kesesatan. Yaitu apa? Tidak mengambil ilmu dari ahlinya. Ma'bad al-Juhani ini hidup masih di masa sahabat. Kok bisa dia punya pemahaman seperti ini? Berarti kita pastikan dia mendapatkan ilmu itu bukan dari sahabat. Hidup di zaman para sahabat, kok tidak mengambil ilmu dari sahabat? Hancur, sesat semacam ini, ya. Dan ini masih banyak contoh-contoh yang lain, termasuk firaq ad-dhalah, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat. Munculnya Syiah itu karena mereka mengikuti pemahaman siapa? Abdullah ibnu Saba, orang Yahudi dari Yaman. Padahal para sahabat banyak di waktu itu. Munculnya Syiah itu masih banyak-banyaknya para sahabat. Kok bisa terpengaruh dengan pemahaman orang Yahudi? Makanya para ulama menyebutkan banyak kemiripan antara agama Syiah dengan agama Yahudi. Banyak sekali kemiripan. Dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili punya kitab tersendiri dalam masalah itu, ya. Faqala, maka Abdullah bin Umar berkata, fa idza laqita ulaik, apabila engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum, beritahukan kepada mereka kalau saya berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'un minni, dan mereka berlepas diri dari saya. Walladhi yahlif bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla uhdin dhahaban fa anfaqahu ma qabilahu Allahu bihi. Demi Allah yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya, seandainya salah satu di antara mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia nafkahkan, Allah tidak akan menerimanya hingga dia beriman dengan takdir. Allah tidak akan menerimanya. Berarti apa ini? Berarti apa ini? Kafir, ya. Berarti kafir. Orang yang mengingkari takdir hukumnya apa? Kafir. Summa qala, kemudian Abdullah bin Umar berkata, haddatsani Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku diberitahu oleh ayahku yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, dia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seseorang yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat asarus safar, bekas safar. Ya, badannya masih segar. Ini berarti orang bukan musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Maka orang itu duduk ya ilan Nabi, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatai ila rukbatai, dan dia menempelkan pahanya ke paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu apa? Bentuk menuntut ilmu. Semakin dekat kepada gurunya, maka semakin mudah untuk mendapatkan ilmu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, menunjukkan apa? Dia siap menerima ilmu atau memberikan ilmu. Dan ini harus dimiliki oleh talibul ilm, harus pandai apa?
pandai menjaga majelis, tidak banyak bicara, harus tenang, diam, dan siap menerima penjelasan dari gurunya. Waqala, dan Jibril berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah berkata, Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Ka'bah apabila engkau bisa menempuh jalannya. Qala, maka Jibril mengatakan apa? Sodakta, ya engkau benar, engkau jujur. Para sahabat mengatakan apa? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kami sangat heran, orang ini bertanya, dijawab, kemudian membenarkan jawabannya. Berarti kita ambil apa ini? Faidahnya kita ambil apa? Hah? Jibril datang bukan untuk bertanya sesuatu yang dia tidak tahu, tapi dia ingin apa? Ingin menguji. Dalam salah satu faedah disebutkan mengajarkan kepada sahabat yang lain. Tapi ini ingin menguji, ingin memberitahukan kebenaran risalah Rasulullah. Diberi pertanyaan seperti ini, hanya Nabi yang bisa menjawab. Ya. Jadi kalau seseorang sekarang mengatakan imtihan itu bid'ah, di zaman sahabat, di zaman salaf itu tidak ada imtihan, tidak ada ujian. Ujian itu adalah bid'ah. Ya, kita katakan ada beberapa dalil yang Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Atadruna mal muflis, tahukah kalian apa itu orang muflis? Kan bertanya lebih dahulu. Ya. Untuk apa? Kalau Rasulullah ingin memberikan ilmu secara langsung diberikan. Dan salah satu faedah dari apa? Salah satu faedah dari imtihan itu untuk apa? Untuk menancapkan ilmu itu ke dalam hati para siswa. Maka dengan ada imtihan itu apa? Mereka mau murojaah, mau menghafal. Dan siapa yang bisa menjawab berarti dia benar-benar memahami materi yang sudah disampaikan. Enggak ada masalah. Kalau seseorang mengatakan imtihan bid'ah, ini orang yang tidak faham dalil agama. Kemudian faedah yang kedua, yaitu seseorang boleh bertanya untuk memberikan faedah kepada yang lain. Tapi ini perlu diperinci ya, perlu diperinci. Lebih-lebih di zaman fitnah, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Taib. Qala, kemudian Jibril berkata, beritahukan kepadaku tentang al-iman. Qala antu'min billah, yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta, kemudian Jibril mengatakan, iya engkau benar. Ya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian Jibril bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Yaitu engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian Jibril masih bertanya, beritahukan tentang hari kiamat. Ya, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih alim daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian Jibril berkata, kalau begitu beritahukan kepadaku tentang apa? Amaratiha, tanda-tandanya. Dari sebelumnya kita ambil faedah ya. Kalau dalam imtihan ada pertanyaan yang menyimpang, boleh dijawab apa tidak? Lebih-lebih yang kuliah ya. Ada pertanyaan filsafat, ada pertanyaan yang jawabannya mungkin akan memudaratkan keimanan Anda atau bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh dijawab seperti yang mereka ajarkan, atau kita bantah, atau kita cari nilai, ingin lulus, atau mempertaruhkan kelulusan. Mana yang harus diambil sikapnya?
Tidak boleh mudahanah ya. Tidak boleh mudahanah, harus dijawab. Dijawab seperti yang kita yakini. Kalau perlu dibantah, dibantah. Ini adalah pendapat yang salah. Demikian juga yang punya sekolah, yang punya pondok, yang punya pesantren, ya, yang mungkin punya kurikulum yang dipaksakan, yang harus diajarkan. Anda tidak boleh toleran dalam masalah ini, tapi Anda boleh mensiasati. Anda boleh mensiasati. Taib. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat dan Rasulullah tidak tahu, sebagaimana Jibril juga tidak tahu, maka Jibril berkata, beritahukan tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amah rabbataha, yaitu ketika budak wanita itu melahirkan majikannya. Wa antarul hufatal urata al-alata ru'a asyad yatatawaluna fil bunyan, yaitu ketika engkau melihat orang-orang yang tidak bersandal, telanjang, miskin, penggembala, kambing, mereka berlomba-lomba dalam membangun. Apa faedah yang bisa kita ambil di sini? Cinta dunia. Anda bisa bayangkan lebih butuh mana, kepakaian atau bangunan? Mana yang Anda butuhkan lebih dulu, pakaian atau bangunan? Pakaian. Ini disebutkan tidak punya sandal, tidak punya pakaian, ya. Penggembala kambing berlomba-lomba dalam bangunan. Subhanallah. Sudah berubah gaya hidup manusia. Seperti zaman sekarang mulai berubah-berubah. Ya. Dari menjelang kelulusan, ini tanya yang di pesantren ini ya, yang di pesantren ini. Tidak hanya pesantren di sini, umum semuanya. Tapi saya bertanya ke santri-santri yang sekarang ada. Ini semuanya kalau ditanya, ya, ada uang lebih yang dikirim oleh orang tua ditabung, beli HP atau beli kitab? Beli HP, subhanallah, ya. Itu kebutuhan primer daripada kitabnya. Subhanallah. Seperti inilah gaya hidup akan berubah. Maka Anda yang tahu ilmu agama tidak boleh ya mengikuti perubahan gaya hidup yang bertentangan dengan hukum agama. Qala fantalaqa falabistu salasan wa fi riwayah Muslim maliyan summa qala ya Umar atadri masail. Kemudian orang itu pergi dan Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah siapa yang bertanya itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimuka atau yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya tadi itu adalah Jibril, ya, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan ilmu agama kepadamu. Jadi Rasulullah SAW sudah tahu ini adalah Jibril. Dan dia bertanya itu untuk apa? Untuk memberitahukan kepada para sahabat jawabannya. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Jibril secara tidak langsung. Taib. Kalau kita lihat dalam ilmu hadis ini sanadnya berarti bersambung sampai kemana? Ke Jibril. Sambung ke Jibril. Kenapa? Karena Jibril bertanya, kemudian dia membenarkan. Berarti secara tidak langsung itu yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dengan demikian berarti beriman dengan takdir. Ini hadis yang dijadikan dalil oleh Abdullah ibnu Umar, ya, untuk membantah al-qadariyah. Maka dengan demikian beriman dengan takdir itu salah satu usul dari rukun iman yang 6. Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir yang baik ataupun takdir yang jelek, berarti dia telah mengingkari salah satu rukun iman. Dan ini seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din, pada surat Al-Baqarah ayat
85. Apakah kalian ingin beriman dengan sebagian Alkitab dan kufur dengan sebagian yang lain? Ya, kemudian dalam ayat yang lain disebutkan apa? Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang yang sebenar-benarnya kafir. Beriman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian yang lain. Maka dikatakan inilah orang yang sebenar-benarnya kafir. Kenapa? Dalam beragama kita ini tidak punya toleran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Anda tidak punya hak untuk memilih-milih. Ingin puasa tapi tidak mau bayar zakat. Kenapa ingin puasa? Karena banyak sedekah tapi tidak mau bayar zakat. Ya. Kemudian dia mau bersahadat tapi tidak mau sholat, atau mau sholat tapi tidak mau haji. Ini kan membeda-bedakan, memilih-milih. Ini hukumnya tidak boleh. Makanya orang-orang yang murtad setelah Rasulullah SAW wafat, di antara murtadnya itu adalah apa? Tidak mau bayar zakat. Nah, sebagian ulama menyebutkan qital mani'iz zakah. Sebagian menyebutkan dengan lafadz qital al-murtaddin. Yaitu salah satu juhud, usaha keras Abu Bakar radhiyallahu an setelah Rasulullah wafat itu adalah apa? Memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, orang-orang yang murtad di antara bangsa Arab. Dan terjadi perdebatan dalam hadis Abu Hurairah yang sangat masyhur, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakrin. Ketika Rasulullah wafat dan penggantinya Rasulullah sebagai khalifah adalah Abu Bakar. Ya, fakafara man kafara minal Arab. Maka sebagian bangsa Arab ada yang kafir, tidak mau bayar zakat. Maksudnya kafir di sini tidak mau bayar zakat. Karena disebutkan pada hadis berikutnya, ketika Abu Bakar ingin memerangi mereka, Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi suatu kaum yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga apa? Harta mereka, nyawa mereka, darah mereka. Terjaga, tidak boleh diganggu. Ini masih mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Mereka masih sholat, ya. Hanya saja tidak mau bayar zakat. Bagaimana mau kamu perangi? Maka jawaban siapa? Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas shalah baina shalah waz zakah. Kalau kurang lebih demikian, ya. Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membeda-bedakan antara sholat dengan zakat, yang membeda-bedakan antara syahadat dengan sholat, sholat dengan zakat, zakat dengan puasa, dan seterusnya. Ya, akan saya perangi orang yang ingin membeda-bedakan. Maksudnya membeda-bedakan itu apa? Ingin mengambil enaknya. Oh, ini saya mau, saya lakukan. Oh, ini saya tidak mau, saya tinggalkan. Ini tidak boleh. Semuanya ini kewajiban, semuanya ini rukun Islam. Tidak boleh dia apa? Dibeda-bedakan. Maka Umar mengatakan, aku sudah tahu kalau Allah itu melapangkan dada Abu Bakar. Fa'alimtu annallaha qad syaraha sadra Abi Bakrin. Saya sudah tahu bahwasannya, saya yakin Allah telah melapangkan Abu Bakar untuk memerangi mereka. Wa alimtu annahul haq, dan saya tahu itu adalah pendapat yang benar. Ini dalam masalah rukun apa? Rukun Islam. Nah, Qadariyah ini masalah rukun iman. Mirip apa tidak? Mirip. Orang yang ingin membeda-bedakan rukun Islam diperangi. Demikian juga orang yang ingin membeda-bedakan rukun iman. Beriman dengan 5 rukun iman di atas, tapi tidak mau dengan rukun iman yang terakhir. Ya, diperangi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah.
Kemudian dalam hadis Ubadah bin Samit, annahu qala li ibnihi, dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, innaka lan tajid ta'mal iman hatta ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, engkau tidak akan pernah merasakan manisnya iman hingga engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu itu tidak akan luput darimu. Apa yang sudah ditakdirkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang ditakdirkan luput tidak menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Faqala lahu, Rasulullah berkata kepada al-qalam, uktub, tulislah. Faqala, al-qalam berkata, Rabbi madza aktub? Rabbi wa ma aktub? Wahai Rabbku, apa yang harus saya tulis? Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqumas saah. Tulislah takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Ya bunayya, kemudian dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man mata ala ghairi hadza falaisa minni. Barang siapa yang mati tidak sesuai dengan keyakinan ini, maka tidak termasuk golonganku. Berarti orang yang mengingkari takdir hukumnya apa? Kafir, ya, kafir. Falaisa minni, tidaklah termasuk golonganku. Dan ini yang menjadi perkataan Abdullah bin Umar, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada al-qalam, uktub fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ya, maka terjadilah fajara, maka berlakulah pada saat itu apa yang akan terjadi, tercipta sampai hari kiamat, sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memakai dalil di atas, berarti makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah apa? Al-qalam. Tapi ada riwayat Ibnu Wahab, ya, akan tapi ada riwayat kedua yang disebutkan apa? Wa kana arshuhu 'alal ma, ya. Dan waktu itu arsy Allah itu ada di atas air, ya. Ini riwayat Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya. Jadi innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfi sanah. Sesungguhnya Allah itu telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50 tahun sebelumnya. 50.000 tahun. Iya, bi khamsina alfasanah. Itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah mentakdirkan seluruh makhluk. Jadi untuk apa Anda bersedih, ya? Untuk apa Anda bersedih? Apa yang menimpa Anda itu mungkin menjadi suatu keberkahan tersendiri. Allah itu maha hikmah, Allah itu maha mengetahui, Allah itu tidak berbuat zalim kepada makhluk, dan seluruh sifat-sifat yang baik bagi Allah. Berarti apa yang ditakdirkan untuk hamba itu hukum asalnya apa? Yang terbaik untuk hamba itu. Hanya saja hamba menganggap itu takdir yang jelek karena tidak sesuai dengan keinginannya. Masalah keinginan itu adalah masalah pribadi. Kalau Anda mau berpikir, apakah setiap yang Anda inginkan itu pasti baik untuk diri Anda sendiri, ataukah Allah yang lebih mengetahui maslahat untuk Anda?
Siapa yang lebih tahu? Siapa yang lebih tahu dengan maslahat Anda? Diri Anda sendiri atau Allah yang menciptakan Anda? Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa bersedih kalau demikian? Makanya seorang muslim, setiap manusia hidup di dunia itu hanya mengalami dua keadaan. Mendapatkan nikmat, apa yang harus dia lakukan? Bersyukur. Dan dia mendapatkan musibah, apa yang harus dia lakukan? Bersabar. Dan seseorang ketika mendapatkan musibah, itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Apabila dia berdoa, maka Allah akan mengganti yang lebih baik dengan itu. Bisa jadi musibah itu adalah suatu kejelekan yang Allah hilangkan dalam hidup kita untuk melindungi kita. Bisa jadi. Maka ambillah hikmah yang terbaik, karena memang takdir itu berasal dari Allah yang maha hikmah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi dalam riwayat kedua ini Allah menyebutkan wa kana arshuhu 'alal ma, dan waktu itu arsy Allah di atas air. Dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya makhluk pertama kali yang diciptakan itu adalah arsy. Dan ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, tapi pendapat yang rajih, makhluk pertama kali yang diciptakan itu adalah arsy. Dalam riwayat Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu binnar." Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir yang baik ataupun yang jelek, maka Allah akan membakar dia dengan api neraka. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata tentang takdir al-qadar qudratullah. Takdir itu adalah tanda apa? Tanda kemahakuasaan Allah. Takdir itu adalah tanda kemahakuasaan Allah. Jadi kalau kita mau memikirkan takdir, itu tidak akan sampai ke akal kita. Dan Anda pasti akan gila kalau Anda mau memikirkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kekuasaan Allah yang membedakan antara Allah dengan makhluknya. Dan perkataan Imam Ahmad ini dianggap baik oleh Ibnu Aqil. Kemudian sebagian ulama mengatakan al-qadar sirrullah ala khalqi. Al-qadar sirrullah ala khalqi. Takdir itu adalah rahasia Allah di hadapan para makhluknya. Dengan demikian berarti makna dari perkataan Imam Ahmad al-qadar qudratur rahman. Al-qadar itu adalah tanda kemahakuasaan Allah yang maha rahman. Artinya apa? Orang yang mengingkari takdir Allah itu berarti mengingkari kemahakuasaan Allah. Atau dengan kata lain, mereka mengingkari rububiyah Allah. Takdir itu berarti berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah, tentang sifat Allah. Tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia mengingkari rububiyah Allah. Kalau seseorang mengingkari sifat-sifat rububiyah Allah, hukumnya apa? Kafir. Makanya Imam Syafi'i dan yang lainnya mereka mengatakan cara membantah al-qadariyah itu dari mana? Nadhiruhum bil ilmi. Debatlah mereka untuk membahas tentang ilmu Allah. Apakah ilmu Allah itu terbatas ataukah tidak terbatas? Apakah Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi? Apakah Allah mengetahuinya? Ataukah Allah hanya mengetahui apa yang sudah terjadi?
Nadhiruhum bil ilmi, ajak mereka debat untuk menetapkan ilmu Allah. Ilmu ini termasuk sifat apa? Sifat rububiyah. Fa in aqarru bihi khusimu. Kalau mereka menetapkan ilmu Allah, maka dilanjutkan debatnya. Jadi pemahaman mereka seputar ilmu Allah itu seperti apa? Apakah ilmu Allah itu terbatas? Ataukah ilmu Allah itu tidak terbatas? Tidak terbatas itu artinya apa? Allah mengetahui segala sesuatu. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Allah itu mengetahui, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah itu adalah ilmu kapan datang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Bukan janinnya. Bukan janinnya saja. Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Allah mengetahui apanya? Rezekinya, hidupnya, matinya. Dia termasuk ahli surga atau ahli neraka, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya penciptaan kalian itu dikumpulkan dalam perut ibunya 4 bulan. Kemudian 4 bulan, kemudian 4 bulan, dan seterusnya, ya. Coba dibaca lagi hadis Abdullah ibnu Mas'ud tentang penciptaan manusia. Kemudian di situ ditiupkan apa? Roh. Kemudian ditentukan hidupnya, ajalnya, rezekinya. Apakah dia termasuk ahli surga ataukah dia termasuk ahli neraka? Kalau seseorang mengatakan saya tahu ilmu gaib, ini janinnya pasti laki-laki. Dengan apa? Dengan di-scan. Nah, ini bukan ilmu gaib. Ini bukan ilmu gaib. Ilmu gaib itu ada 2, ada nisbi, ada hakiki. Ada nisbi, ada hakiki. Nisbi itu hanya apa? Binisbati fulan. Ya, nisbi itu artinya apa? Terfokus atau terbatas. Jadi ini gaib hanya terbatas pada beberapa orang. Tapi bagi beberapa orang ini bukan gaib. Sekarang saya tanya semuanya, di saku saya ini ada apa? Gaib apa tidak ini? Gaib. Bagi Anda semua gaib. Kalau Anda bisa menebak, berarti Anda peramal. Ya. Saya kehilangan barang. Saya tidak tahu di mana. Pencurinya tahu apa tidak? Tahu. Semua orang yang diumumkan barang saya sekarang hilang, tolong carikan. Semuanya tidak tahu. Tidak tahu perkara gaib, tapi pencurinya tahu sekarang di mana barang ini. Itu namanya apa? Gaib nisbi. Ada gaib hakiki. Gaib hakiki itu memang gaib tidak diketahui oleh seorang pun. Makanya Allah menyebutkan alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Dialah Allah yang maha mengetahui ilmu gaib, tidak menampakkan, tidak memberitahukan kepada seorang pun di antara makhluknya kecuali kepada seorang rasul yang dia ridhoi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, jadi para ulama mengatakan debatlah mereka untuk menetapkan ilmu Allah. Seperti apa pemahaman mereka dalam menetapkan sifat ilmu Allah? Kalau mereka meyakini Allah itu mengetahui segala sesuatu, maka dilanjutkan debatnya. Artinya apa? Mereka pasti kalah. Kalau mereka menetapkan ilmu Allah, pasti mereka kalah. Kenapa? Karena takdir itu berkaitan dengan ilmu Allah. Rukun takdir itu berapa sih? Rukun iman dengan takdir itu berapa? Ada 4. Anda tidak akan sempurna beriman dengan takdir kecuali harus mengetahui 4 perkara. Yang pertama apa? Ilmu. Anda menetapkan ilmu Allah. Yang kedua Alkitabah, yaitu Anda meyakini bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditulis. Kemudian yang ketiga al-masyiah. Al-masyiah itu apa yang Allah tulis, apa yang Allah inginkan dalam tulisan-tulisan itu, apabila itu ditakdirkan terjadi,
terjadi. Kalau itu ditakdirkan tercipta, tercipta. Apa yang ditakdirkan tidak tercipta, tidak akan tercipta. Yaitu ketiga al-masyiah, kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak akan terlaksana. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terlaksana. Dengan demikian seluruh yang terjadi di alam semesta itu atas kehendak Allah dan diketahui oleh Allah dan sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian yang keempat yaitu apa? Al-khalq. Yaitu kita meyakini seluruh yang ada di alam semesta itu adalah ciptaan Allah. Termasuk apa? Termasuk perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu, zatmu, jasadmu, dan Allah juga yang menciptakan apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan. Ya, kalau mereka menetapkan salah satu rukun dari rukun apa? Iman dengan takdir, ilmu, nah, dilanjutkan debatnya. Tapi dipastikan mereka akan kalah. Wa in jahadu kafaru. Tapi kalau mereka mengingkari ilmu Allah, langsung dia apa? Dihukumi, tidak usah dilanjutkan debatnya. Kalau mereka mengingkari ilmu Allah, langsung dihukumi mereka kafir. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di sini ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan Sunan dari Ibnu Ad-Dailami, dan lafadznya hampir mirip dengan hadis-hadis sebelumnya ya. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.